Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum ya. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam perkara lingkungan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat pertama, yaitu tentang pengertian tanggung jawab mutlak atau strict liability. Tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan jenis pertanggungjawaban perdata yang tidak diperlukan pembuktian unsur kesalahan atau fault pada tergugat. Ya, jadi ini dalam perkara perdata ya. Sekali lagi ini perkara perdata. Jadi khusus dalam perkara ini berarti perdata lingkungan ya. Nah, di sini pada tanggung jawab mutlak hanya dapat bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila tergugat mampu membuktikan bahwa kerugian terjadi karena unsur-unsur yang masuk ke dalam kategori alasan pemaaf atau force majeure, ya, keadaan memaksa ya gitu. Jadi di sini hanya pengecualiannya, dia tidak bisa tanggung jawab mutlak apabila dia bisa membuktikan bahwa kejadian yang menimpa ini adalah terkait dengan karena alasan pemaaf atau keadaan force majeure di luar kemampuannya. Nah, sekarang kita lihat berarti beban penggugat dalam sidang apa selanjutnya. Ya, dalam penerapan strict liability ini, sekalipun penggugat tidak dibebani dengan pembuktian unsur kesalahan, tetapi penggugat masih memikul beban pembuktian terkait adanya kerugian dan kausalitas bahwa kerugian disebabkan oleh tergugat. Ya, jadi di sini dia membuktikan kerugian, karena dia membuktikan kerugiannya apa dan kausalitasnya apa dengan kerugian itu dengan pihak tergugat. Itu beban pada pihak penggugat dalam perkara strict liability atau tanggung jawab mutlak dalam lingkungan hidup. Sekarang kita lihat tanggung jawab mutlak ini dalam hukum lingkungan ya. Itu diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Biasa dengan Undang-Undang PPLH ya. Di sini disebutkan setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatan menggunakan B3 ya, di sini bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Nah, di sini jelas ya. Jadi saya bertanggung jawab. Nah, di situ tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini juga terasa ini dijelaskan di dalam undang-undang tersebut. Nah, kita lihat penjelasan dari pasal 88 Undang PPLH ini ya. Nah, bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Nah, jadi dasar pembayaran ganti rugi tidak harus membuktikan pihak penggugat unsur kesalahan. Berbeda dalam PMH ya. Kalau PMH dia harus membuktikan dulu unsur kesalahannya ya. Nah, ini merupakan lex spesialis dalam berkaitan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Jadi dianggap sebagai satu kekhususan dari perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi dapat dibebankan pada pencemar atau perusahaan hidup menurut pasal 8 ini dapat ditetapkan sebagai batas tertentu. Ya, batas tertentu. Nah, sampai batas tertentu ini maksudnya jika menurut penetapan peraturan undang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Nah, ini ya nilai ganti kerugiannya. Nah, sekarang kita lihat berubah dalam pasal 88 itu bagaimana. Nah, ini diubah dalam pasal 22 angka 33 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dengan pasal 22 angka 33 Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nih, redaksi pasalnya menjadi setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatan menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Ini redaksi yang barunya. Nah, penjelasan pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja ya, ini penjelasannya.
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan without fault oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti. Ini hampir sama ya dengan Undang-Undang Pasal 88 tadi. Nah, ketentuan pasal ini merupakan ketentuan pengecualian dari gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Kalau di pasal 88 tadi mengatakan sebagai leg spesialis, kekhususan. Tapi kalau dalam undang-undang ini adalah pengecualian. Bahasanya seperti itu. Nah, perubahan dari pasal 88 itu apa? Ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menghilangkan frasa tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Jadi ada frasa di pasal 88 itu tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ini dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, penghapusan frasa ini sebenarnya tidak berpengaruh atau tidak mengubah apapun terhadap pengertian strict liability. Dikarenakan penggunaan istilah dan pengetahuan konsep hukum strict liability di negara manapun sama, yaitu pembuktian tanpa membuktikan unsur kesalahan. Jadi, walaupun tidak disebutkan di dalam frasa undang-undang, sebenarnya tidak ada masalah. Tetap pembuktian tanpa unsur kesalahan. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab apa yang Anda tanyakan. Dan selanjutnya sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.